Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Kepala Badan Ketapol Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini dihadiri oleh Kabid Bidang Poldagri Polda Negeri yaitu Bapak Haji Kurniawan Karimoko. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Ketua KPU yang dalam hal ini diwakili oleh Komisioner Bapak Sabudi Eko, dan juga yang kami hormati Ketua Bawaslu yaitu Bapak Heri Afrizal Nesa, dan juga hadir Komisioner Bawaslu yaitu Bapak Diki Suarez. Ternyata ada ini juga ekspresi dari Pak Diki Suarez. Dan juga yang kami hormati para camat atau diwakili para kasih pemerintah kecamatan serta ketua korum kepala desa di Kabupaten Selatan yang bersepadan hadir. Yang saya hormati dan kami banggakan yaitu siswa-siswi LDA yang terhadir pada hari ini di Kabupaten Selatan. Saudara-saudara seluruh peserta sosialisasi politik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Kurniawan Karimoko APMSI. Beliau sekaligus juga sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak Kaban ya di Oku Selatan. Inilah Oku Selatan, jauh dari Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kalau saya ini Pak Kaban menempuhnya lebih kurang dari Muara Dua ini 5,5 sampai 6 jam karena saya lambat. Kita nanti akan terbantu oleh diaktifkannya tol Rangkubulik Palembang. Kemarin saya lewat Pak Kaban, saya dari Palembang kemarin, mungkin Pak Kaban sudah lihat itu saat ini sedang proses Pak Haji Kurniawan Karimoko. Kalau lihat ini Dinda Hari Pak Darmudi ini sama dengan saya APMSI. Kalau APMSI itu berarti sudah lama kenal kami. Saya benar-benar terkejut hari ini. Saya tidak menyangka Allah mempertemukan kami lagi, karena kami ini satu angkatan, satu alumni dulu dibina habis-habisan di dalam sana, di Jatinangor sana. Ini teman saya satu angkatan yang sekarang bertugas di Provinsi Sumatera Selatan. Di awal kali kita bersama-sama, kami sama-sama dulu yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Selatan, Bapak Heri Afrizal Nesa beserta jajaran kewarganegaraan. Kemudian yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Selatan, Bapak Zablubi, Sarjana Komunikasi beserta jajaran keluarga yang hadir, rekan-rekan camat yang hari ini bertepatan dengan musyawarah tilawatul Quran di Masjid Agung. Jadi mungkin banyak mewakili, tidak apa-apa, sama jalan saja. Mungkin ada dari Sekcam, mungkin ada dari Sekcamnya hadir, ada kasihnya ada, atau stafnya ada ya. Nah, rata-rata ada. Coba kita ada dari kecamatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Oku Selatan Bapak Ali Dikamen selesai.
Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan sosialisasi pendidikan politik tentang pemilu serentak tahun 2024 bagi pemilih pemula dan aparatur negara di Kabupaten Ogan, Komering Selatan. Terima kasih. Orang ke TPS pemilihan umum, 3 orang pergi ke TPS, 3, 2, 1 orang ke TPS pemilihan umum, 2 orang pergi ke TPS, 2, 1 orang ke TPS pemilihan umum, 1 orang pergi ke TPS, 1 orang ke TPS pemilihan umum. Oke, terima kasih. Hari ini alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Komisioner KPU, anggota Bawaslu, Kepala Camat, unsur pemerintahan kecamatan, forum koordinasi kepala desa, ya, ketua, serta yang paling kami cintai, kami banggakan, adik-adik, generasi penerus bangsa, generasi penerus Kabupaten Oku Selatan yang akan membesarkan Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia menuju yang lebih baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur harus senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan, keluangan waktu untuk hadir, bertemu, bertatap muka, silaturahmi, diskusi terkait undangan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Oku Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, ini tadi jam 12 selesai. Ini tinggal sekitar 20 menit. Ya. Nanti 10 menit. Ini sebenarnya hal yang saya sukai sebenarnya. Ya. Dengan sudah, paling kita perkenalan selesai. Perkenalan baik, terlalu lengkap. Tapi untuk kali ini, aku agak perlu tanya seperti itu kalau agak penting berkaitan dengan acara kita pada pagi ini. Siapa yang usianya sudah 17 tahun atau lebih? Yang 17 tahun atau lebih? Tepat. Jadi adik-adik ini datang pada pagi hari ini disebut dengan pemilih pemula. Coba lagi. Jadi perlu adik-adik ketahui sebagai ini pengetahuan adik-adik bahwa kita ini dalam proses pemilu atau pemilihan itu sebenarnya dua proses pemilihan yang berbeda. Kalau pemilu itu pemilihan umum, sifatnya umum. Se-Indonesia Raya ini pilih. Siapa yang dipilih? Seperti apa yang disampaikan oleh pemilih utama, itu sifatnya umum, pusat, presiden. Yang berdampak seluruhnya Indonesia ini berdampak. DPR, RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Kalau pemilihan itu dia khusus, walaupun sekarang sudah diserentakkan bareng pemilihan itu. Misalnya pemilu gubernur serentak, pemilu bupati itu juga serentak, tetapi pilihannya berbeda walaupun dia serentak. Kenapa? Karena di Oku Selatan ini pilih bupati dengan Oku Kidul itu calonnya beda. Jadi walaupun dia tetap dia sudah dibedakan, disertakan tetap dia berbeda.
yang dipilih. Itulah pemilu dan pemilihan, dua hal yang berbeda. 14 kita laksanakan. Terus, nah ini kenapa tadi kakak tanya usia tadi, berkaitan dengan bahwa salah satu syarat untuk menjadi pemilih itu adalah sudah genap berusia 17 tahun atau pernah menikah. Nah, jadi kalau walaupun belum 17 sudah pernah menikah, boleh itu. Ini kan siapa yang belum 17 tadi? Belum 17, belum juga pernah menikah. Boleh. Boleh. Tapi kalau belum 17 tapi pernah menikah, boleh. Jadi ada bahwa salah satu syarat untuk jadi pemilih itu adalah sudah genap berusia 17 tahun, yang tidak terganggu jiwanya, artinya sehat. Kenapa orang yang terganggu jiwanya? Karena untuk memilih menentukan pilihan itu terbaik. Bagaimana cara kita mengetahui pemimpin atau orang yang akan kita pilih itu bagus, baik, visi-misinya benar-benar? Jadi sudah disampaikan. Jadi kita sekarang ini kan sebenarnya sangat dimudahkan oleh adanya gadget atau HP-HP ini. Itulah sebenarnya sisihkan sedikit waktu adik-adik untuk memanfaatkan itu untuk hal-hal yang baik. Contohnya kita akan melaksanakan pilkada sebentar lagi kan, bulan November nanti tanggal 27, ya kan? Seluruh visi-misi ini saya bawa staf Kasubag. Itu mungkin lain kali akan berjumpa lagi, bertemu lagi dengan saya, karena kami di KPU itu sangat banyak sekali program sosialisasi terhadap pemilih-pemilih pemula atau pemilih-pemilih muda yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya kepada panitia. Mohon maaf apabila ada kata tindakan saya tidak Anda inginkan. Dan kepada Allah saya mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedua. DKPP ini yaitu lembaga yang mengawasi kami penyelenggara. Beliau-beliaulah DKPP mengawasi KPU dan Bawaslu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adik-adik yang sayangi. Karena kenapa? Saat ini sudah dilakukan pendataan atau coklit yang dilakukan oleh rekan-rekan KPU dan jajaran. Kami Bawaslu selaku penyelenggara mengawasi prosedur teknis yang dilaksanakan oleh rekan-rekan KPU. Tugas dan fungsi kami. Bukan saja itu Bapak Ibu, kami juga mengawasi peserta pemilu nantinya kalau sudah ada DJT, mengawasi partai politik dan calon perseorangan. Nah, sini banyak pekerjaan yang harus kita laksanakan. Oke, langsung masuk ke slide saja. Nah, ini tadi untuk pelaksanaan tatanan pemilu yang demokratis yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara, baik itu di tingkatan Bawaslu sampai ke jajaran paling bawah. Oke, lanjut. Nah, kenapa harus ada pemilu yang demokratis? Ini tadi tentunya untuk memilih atau memilih pemimpin yang baik ke depan. Oke, lanjut. Nah, 3 stakeholder utama dalam melaksanakan pemilu ini pemilih yang berdaulat, bebas, tanpa tekanan, itu menentukan arah perjalanan bangsa, kontestasi penyelenggara. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Untuk mencapai ketika partisipasi kurang daripada pemilu di Kabupaten Lombok Selatan ini pada saat pemilu nanti, secara tidak langsung siapa yang akan membawa aspirasi kita, siapa yang tempat kita menyampaikan aspirasi kita untuk membawa arah pembangunan di Kabupaten Lombok Selatan. Contoh ini, hal sederhananya saja, dapil 1
Kecamatan Boerunjuk partisipasinya sedikit. Kecamatan Meredua 100%, Kecamatan Buai Sakangaju 100%. Jadi wakil rakyat yang akan terpilih nanti bisa jadi wong Meredua loh. Nah seperti itulah kira-kira. Begitupun juga dengan caleg untuk provinsi. Kalau caleg dia yang menang wong Baturajo kalau arah pembangunan sudah bisa dipastikan berat ke sana. Nah seperti itu kira-kira. Pun juga di desa bapak-bapak dan ibu-ibu, di kecamatan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau dakati wakil rakyatnya, nah seperti itulah kira-kira. Ini menyederhanakan pemahaman, menyederhanakan pemikiran adik-adik. Selanjutnya dari itu nanti dari sisi netralitas ASN juga, saya ini juga ASN. Bahwasanya bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam larangan kampanye itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. TNI dan Polri itu mereka itu fungsinya adalah untuk pengamanan dan mereka itu ada satu garis komando. Bahaya sekali kalau seandainya mereka itu diberi hak pilih ketika yang mencalonkan itu komandan-komandannya. Nah, jadi itulah oleh karenanya mereka itu khusus untuk pengamanan negara. Mereka itu harus netral. Jadi tidak boleh mereka itu berpihak ke salah satu calon karena tugasnya adalah pengamanan negara, maka mereka tidak ada hak pilih. Yang masih aktif. Tapi kalau mereka itu tidak aktif lagi, sudah pensiun, mereka masuk ke pemilih pemula, boleh dipilih. Karena dia itu tidak terikat lagi dengan kedinasannya, dengan garis komando dari pimpinannya. Setelah maka mereka itu harus netral, TNI dan Polri itu, karena tugas dan fungsi mereka itu adalah menjaga keamanan. Jadi bahaya sekali memang kalau mereka itu diberi hak pilih. Tapi kalau istrinya boleh. Kalau misalnya yang jadi korban suaminya boleh. Kalau misalnya jadi polisi bapak suami istrinya itu istrinya boleh. Dilindungi haknya. Itulah salah satu hak konstitusi. Tetapi ya kalau tidak sebenarnya sayang sekali gitu, amat itu tidak menyalurkan hak pilih. Kenapa? Karena tadi kita yang satu suara itu menentukan nasib bangsa. Saya sekali hak kita itu dibuang sia-sia. Padahal kita itu diberi hak konstitusi untuk memilih dan dipilih. Jadi saya sekali untuk tidak disalurkan. Tapi itu boleh, walaupun di beberapa negara luar itu, kita kalau tidak Islam dan mereka itu tidak milih, itu bisa berdendam karena diharuskan gitu untuk memilih. Tapi di kita dapat itu hak kita, nak milih atau tidak milih itu hak kita. Tapi sayang sekali hak kita itu dibuangkan sia-sia. Negara sudah memberikan kita hak untuk dipilih dan memilih, kok tidak dimanfaatkan. Sayang sekali. Alasannya apa misalnya? Kita jadi kan tidak mungkin ini calon ini seluruh yang ada ini tidak kita senangi kalau misalnya kan tinggal kita cari visi dari sini yang terbaik. Kemudian tadi masalah pemilu apa tadi? Kenapa pemilu atau pemilihan itu adalah suatu salah satu tujuannya adalah untuk merubah, mengganti, atau mempertahankan kekuasaan. Itulah perlu. Kalau tidak ada pemilu atau pemilihan, ya dia lah sampai kapan jadi pemimpin kita. Jadi kalau memang, nah itu sarana pemilu dan pemilihan tadi. Ketika kita nilai pemimpin ini baik, bagus, amanah,
dan berdampak sosial maupun lain terhadap masyarakat bagus, karena pemilu dan pemilihan itu kemanfaatan untuk Tuhan yang bersangkutan. Tetapi ketika dia artinya selamat ini kurang sesuai dengan apa yang diinginkan dan lain sebagainya, itu kemanfaatan untuk berubah atau mengganti daripada pemimpin. Amat tak ganti pemilu atau pemilihan itu, dia tidak ganti-ganti dia. Kira-kira seperti itu ya.